Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 12 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda berikan berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Prati, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, menjelang aksi demonstrasi besar pada 13 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus mematangkan persiapan. Dukungan logistik dari masyarakat mencapai 14.000 botol air mineral, ditambah makanan ringan, sembako, dan buah-buahan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus mematangkan persiapan menjelang aksi unjuk rasa pada 13 Agustus mendatang yang menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Sejumlah koordinator menggelar rapat internal untuk menyusun strategi lapangan dan pembagian tugas antar anggota. Dukungan logistik dari warga terus mengalir mencapai puluhan ribu item, termasuk air mineral, makanan ringan, sembako hingga buah-buahan. Bantuan ini dikumpulkan di area barat kantor Bupati Pati dan kini meluas hingga halaman DPRD dan alun-alun Pati karena jumlahnya terus bertambah setiap hari. Koordinator Penggalangan Donasi Supriyono menyebutkan donasi berasal dari berbagai kecamatan seperti Margorejo, Juwana, dan Margoyoso. Bantuan uang juga datang dari warga Pati yang tinggal di luar negeri. Semua logistik akan dipusatkan di posko utama pada Senin 11 Agustus 2025. Masa yang akan terlibat dalam aksi ini diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 orang dari berbagai desa di Kabupaten Pati. Pihak aliansi menegaskan bahwa aksi akan berlangsung damai, namun tetap mendesak Bupati Sudewo agar mundur secara kasatria, atau jika tidak akan didesak mundur secara paksa oleh rakyat. Donasi sampai saat ini air mineral ya puluhan ribu Kak. Sama buah-buahan banyak yang kirim seperti jeruk, semangka, pisang, belewah, makanan nasi bungkus siap saji, kopi, banyak snack. Selain di posko ini ada posko yang lain, Pak? Ada di wilayah Margorejo, kemarin sudah koordinasi dengan kita, sudah terkumpul, hari ini dikirim ke sini, dari Juwana juga ada, hari ini dikirim ke sini sama Margoyoso. Ini donasi yang diterima hanya barang-barang dan minuman dan makanan ya, Pak ya? Ya. Komitmen untuk nanti Dari luar negeri ada lah, donasi uang itu untuk kebutuhan Pak, seperti untuk sewa sistem sound horeg, terus bayar barungan gitu. Terus nanti ya beliin solar. ada konsumsinya nanti, Pak? Konsumsi makanan nasi berubah? Konsumsinya ada. Kan banyak donasi seperti beras juga banyak, sarimi, ikan, telur, minyak goreng nanti kita masak dan kita buat bungkus nasi untuk konsumsi peserta aksi demo. Kemarin sudah. Sementara itu, aparat kepolisian telah bersiaga dan melakukan koordinasi pengamanan di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi pusat keramaian. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polresta Pati untuk tetap menggelar aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang. Menanggapi hal tersebut, Polresta Pati berencana melakukan penyekatan terhadap warga dari luar daerah yang hendak masuk ke Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu resmi mengirim surat pemberitahuan ke Polresta Pati terkait rencana aksi demonstrasi menolak PBB P2 yang akan digelar di depan Pendopo Pati pada 13 Agustus mendatang. Surat tersebut disampaikan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa aksi tetap dilaksanakan meski sebelumnya sejumlah kelompok sempat menyatakan akan membatalkan demo dan menggantinya menjadi aksi damai. Koordinator Penggalangan Donasi Teguh Istianto menjelaskan bahwa pembatalan oleh beberapa kelompok dilakukan karena dua tuntutan utama telah dikabulkan Bupati Pati, yaitu pembatalan kenaikan pajak serta pengembalian sistem 5 hari sekolah menjadi 6 hari. Ini kami nanti datang ke Polres untuk menyerahkan
surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami ini bagian dari aliansi masyarakat Pati Bersatu. Kami ingin membatas statement-statement atau membatas berita-berita yang selama ini beredar bahwa Pati itu milik Yayak Gundul. Bukan, warga Pati adalah bersatu di naungan aliansi masyarakat Pati Bersatu. Ini gitu. masing-masing bawa masa berapa yang dilaporkan itu? Mungkin dari... Kalau dari saya ini kurang lebih 5.000 orang dari Perpu. Dari Perpu insya Allah kurang lebih 10.000 orang. 10.000 dari Dapatkan 1.000 orang. 1.000 orang. Jadi itu nanti Selain kelompok ini juga masih banyak. kemarin sudah ada dari Dengkek itu juga menyatakan bergabung di aliansi masyarakat Pati Bersatu. Gitu. Isi tuntutannya apa yang dilaporkan? Isi tuntutan yaitu mundurnya Bupati Sudewo. Itu kita tuntutan satu itu. Semua sama ya tuntutannya? Sama. Sementara itu, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menyatakan akan melakukan penyekatan di beberapa titik akses masuk menuju Kabupaten Pati. Penyekatan ini bertujuan untuk menghalau massa dari luar daerah yang dikhawatirkan dapat memicu kericuhan. Terima kasih. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini, aksi tanggal 13 itu ditiadakan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama, otomatis massa yang hadir itu juga akan dalam kondisi yang kondusif. Ya. Tentu juga jumlahnya akan berkurang daripada yang sebelumnya terakomodir. Namun demikian, dari pihak Polres akan maksimal dalam pengamanan ya terkait dengan situasi nanti aksi tanggal 13. Karena apa? Ini membawa nama pemerintah dan membawa nama Kabupaten Pati. Satu, tanggal 13 itu adalah bulan Agustus yang dekat dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Yang itu harus sama-sama kita jaga untuk di Kabupaten Pati. Ya. Marwahnya Pati itu ada di alun-alun di Kabupaten. Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok yang sengaja datang dari luar untuk mengaco, membuat rusuh, anarki yang bukan agenda dan orang Pati. Gitu. Yang makanya saya sampaikan pada masyarakat seluruh Kabupaten Pati, tolong agar bijak mensikapi kegiatan ini. Tolong betul-betul dijaga iklim kondusif apa yang disampaikan Pak Bupati ini untuk jangka panjang. Kalau gaduh, tidak ada orang investor datang, masyarakat susah cari pekerjaan dan sebagainya, panjang nanti. Terima kasih. Pak Kapolres, ini kan ada di medsos banyak yang konfirmasi dari luar Kabupaten Pati, Pak. Apakah nanti di sweeping atau seperti apa nanti, Pak? Ya betul. Jadi kami teknis nanti kami akan selektif betul pada rekan-rekan yang hadir, ya kan. Betul-betul mengidentifikasi diri bahwa kelompok-kelompok ini betul-betul dikendalikan oleh Korlap yang akan datang setelah Sakuran. Jadi kelompok-kelompok yang datang dari luar nanti bisa kita halau dan sebagainya. Ya. Hingga saat ini, donasi dari masyarakat masih terus berdatangan. Tercatat lebih dari 12.000 botol air mineral, serta ribuan snack dan roti telah terkumpul di posko penggalangan. Tumpukan kardus logistik menggunung di depan pendopo Pati, DPRD hingga alun-alun Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Kudus pemirsa. Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Kudus membagikan 1.000 bendera merah putih secara gratis kepada pengguna jalan di pusat kota dan sejumlah wilayah lainnya. Aksi simpatik ini dilakukan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang berjejer di sepanjang jalan pusat kota. Pembagian bendera sempat membuat sejumlah pengendara terkejut, bahkan ada yang memilih putar balik karena mengira sedang ada razia. Namun hari itu polisi tidak melakukan penindakan. Sebaliknya, mereka membagikan bendera merah putih berbagai ukuran kepada pengendara motor, mobil hingga tukang becak. Sempat kaget. Kasih bendera. Berjilat terus untuk kita ya. Apalagi yang ngasih Pak Kapolres. Tadi dihentikan Pak Polisi kenapa tadi ini? Pak kira ada kejahatan, ternyata bagi-bagi bendera. OJK. Dapat bendera gratis ini? Free. Pak polisinya baik. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya, tenang.
belakang lain. Tadi sempat kaget atau gimana Pak? Karena Saya kira ada cegatan. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan serentak di tingkat Polres maupun Polsek se-Kabupaten Kudus. Tujuannya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan di tengah masyarakat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembagian bendera secara serentak kepada masyarakat Kudus yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Kudus, yaitu tingkat Polres maupun Polsek. Semuanya bersama-sama membagikan bendera merah putih kepada masyarakat Kudus. Tujuannya yaitu untuk memupuk atau untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan nilai kejuangan dari masyarakat Kudus dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Ini akan terus kita laksanakan selama di bulan Agustus ini. Untuk total hari ini sebanyak kurang lebih 1.000 bendera yang kita berikan atau kita bagikan kepada seluruh masyarakat Kudus. tanggapan dari masyarakat jadi bagaimana dan Alhamdulillah tadi sama-sama kita menyaksikan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menerima bendera, dan sekali lagi ini merupakan salah satu upaya untuk memperingati HUT kemerdekaan RI dan membangkitkan semangat kebangsaan. AKBP Heru menambahkan pembagian bendera akan terus dilakukan selama bulan Agustus dengan target menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kudus. Dari Kudus, Fatur Roman, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Perum Bulog Jawa Tengah terus mengoptimalkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang telah berjalan sejak 12 Juli 2025 hingga kini total penyaluran telah mencapai lebih dari 600 ton gabah kering. Sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan, Perum Bulog Jawa Tengah telah menyalurkan lebih dari 600 ton gabah kering ke sejumlah titik distribusi di wilayahnya. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jateng, Ahmad Kolisun, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang eceran di pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, sinergi antar BUMN, hingga kolaborasi bersama TNI dan Polri. Setiap titik distribusi mendapat alokasi maksimal 2 ton untuk sekali pengiriman atau pengambilan. Sementara bagi masyarakat, pembelian dibatasi maksimal 2 bungkus per orang dengan masing-masing bungkus berisi 5 kg gabah kering. Harga ditetapkan mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi untuk beras medium, yaitu sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per bungkus. Terkait kerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih, Bulog Jateng telah melakukan identifikasi dan sosialisasi ke masing-masing koperasi. Kedepan, Koperasi Desa Merah Putih akan diintegrasikan menjadi bagian dari rumah pangan kita guna memperluas jangkauan distribusi pangan ke masyarakat. Pertama, Kopdes yang ada di seluruh Jawa Tengah ini jumlah sangat banyak. Kemudian kita sudah langsung pertama mengidentifikasi masing-masing Kopdes, kemudian kita melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan, nantinya akan kita akuisisi menjadi RPK, ya, rumah pangan kita, di mana RPK tersebut akan menjadi saluran komoditi-komoditi yang dikelola oleh Bulog. Kita termasuk untuk penjualan SPHP melalui saat ini yang sudah bekerja sama memang belum begitu banyak, baru sekitar 12 detik ini. Lokasinya Pak? Lokasinya ada di wilayah Surakarta, ada kalau tidak salah 6, kemudian di Semarang, Tegal, dan Pati. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Program yang kedua itu adalah SPHP, yaitu Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
si retinol ini. Coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali mengupayakan penguatan skuad Garuda jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kunjungannya ke Semarang, Erick mengungkapkan rencana pengusulan 2 nama pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Di sela kunjungannya ke kantor Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan persiapan untuk menambah amunisi di lini depan timnas Indonesia. 2 nama pemain naturalisasi baru saat ini tengah disiapkan untuk diusulkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga serta Menteri Hukum dan HAM pada pertemuan yang dijadwalkan Minggu mendatang. Kedua pemain tersebut diproyeksikan untuk mengisi posisi penyerang, menggantikan oleh Romeni yang saat ini mengalami cedera serius akibat tekelan keras dari pemain Arema FC, Paulinho, di ajang Piala Presiden 2025. Meski belum membeberkan identitas keduanya, Erick menegaskan proses naturalisasi sudah dimulai dan diharapkan mampu menambah daya gedor di lini depan. Sebelumnya, nama Mauro Zylstra sudah disebut-sebut dalam proses naturalisasi di DPR. Sementara itu, Miliano Jonathans, penyerang muda berusia 21 tahun juga dikabarkan masuk dalam radar timnas Indonesia. Minggu depan akan bertemu Pak Menpora, lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan 2 naturalisasi baru di posisi penyerang. Ada 2. Namanya minggu depan karena kan kertasnya baru masuk kemarin, gitu, ya. Jadi nanti mudah-mudahan 2 penyerang ini bisa mengisi, ya. Masyarakat berharap kehadiran 2 stiker naturalisasi ini mampu menjadi jawaban untuk lini depan timnas Indonesia, khususnya menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Bupati Pati Sudewo untuk pertama kalinya mendatangi posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kunjungan ini disambut dengan pertanyaan bertubi dan teriakan lengser hingga pelemparan botol oleh sebagian massa. Ratusan warga simpatisan aksi 13 Agustus memadati posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Bupati Pati pada Jumat 8 Agustus 2025 malam. Untuk pertama kalinya, Bupati Pati Sudewo turun langsung menyambangi posko tersebut. Kehadirannya disambut sorakan massa dan pertanyaan bertubi-tubi. Isu yang dilontarkan meliputi kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kebijakan 5 hari sekolah, serta slogan Pati Mutiara. Di hadapan massa, Bupati Sudewo menegaskan kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, kebijakan 5 hari sekolah dikembalikan menjadi 6 hari, dan slogan resmi daerah tetap Pati Bumi Minatani. Suasana sempat memanas saat teriakan lengserkan Bupati menggema. Sebotol air mineral pun dilemparkan ke arah Bupati Sudewo, namun mengenai tanah. Niat saya kan baik, supaya mereka itu juga mau menahan diri, sama-sama menciptakan situasi aman dan kondusif Kabupaten Pati. Karena kan logikanya dia mau, karena tuntutannya mereka supaya PBB yang 200, ya PBB itu diturunkan, PBB P2 itu diturunkan, kan saya akomodir, tidak hanya turun, malah kami batalkan. Ada yang menuntut juga 5 hari sekolah kembali 6 hari sekolah, kan sudah saya akomodir juga. Karena dua-duanya sudah saya akomodir, logikanya kan ya sudah selesai. Yang mau dituntut apa lagi? Maka saya ngajak itu supaya dia nahan diri menciptakan suasana damai. Tapi kan kenyataannya dia masih keras seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini tidak murni. Itu tidak murni, berarti ada yang nunggangi. Gitu loh. Itu kepentingan politik. Sementara itu, Koordinator Penggalangan Donasi Supriyono mengaku telah bertemu singkat dengan Bupati dan menyampaikan pesan untuk berjumpa kembali saat aksi demo pada 13 Agustus mendatang. Khususnya saya kedatangan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo. Saya bertemu cuma sebentar ya Mas. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus. Untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Masyarakat Pati Bersatu. Bapak Bupati Sudewo mengundurkan diri secara jabatan, mengundurkan diri secara kesatria atau dilaksanakan rakyat Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati? Tidak disampaikan, cuma itu. Bupati cuma menyampaikan Mas Boto adalah pendukung saya. Memang benar, saya pendukung Bapak Sudewo. Sempat salaman Mas? Sempat. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada kepentingan kelompok. Saya sendiri pendukung Bapak Sudewo. Bahkan di desa saya nomor 2 terbanyak se-Kecamatan Manggurjo setelah Sukabubuk. Saya bukan benci Pak Sudewo, tapi saya benci kebijaksanaan arogan, menipu. Dengan pengawalan ketat aparat, Bupati Pati Sudewo meninggalkan lokasi. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi kondusif di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kudus, pemirsa. Sarapan ala hotel tak selalu harus dibayar dengan harga selangit. Di Kudus, sebuah lapak kaki lima menyuguhkan menu sarapan ala hotel dengan harga terjangkau. Meski sederhana, namun rasa dan penyajiannya tak kalah mewah. Sarapan ala hotel di Taman Balai Jagong, Werguwetan, Kudus ini menjadi primadona warga, terutama di akhir pekan.
Beroperasi setiap hari Jumat hingga Minggu pagi, lapak Papi Sarapan Hotel menawarkan menu lengkap seperti omelet, potato wedges, sosis, sayur selada hingga pilihan daging ayam atau sapi. Pernah di hotel, makanya terus iseng-iseng nyoba menu sarapan hotel. Menu sarapan yang ada di hotel, tapi yang versi murah. Menu sarapan ala hotel. Menunya apa sih itu, Mas? Yang pasti omelet, ada potato wedges-nya, sosis, selada, mungkin ada sedikit daging beef atau ayam, chicken. Ide ini awalnya bagaimana, Mas? Ide ini awalnya ya karena dulu pernah buka seafood, karena bahannya terlalu mahal, akhirnya buka yang cari yang lebih bisa untuk menjual, yang untuk UMKM, yang untuk kaki lima. Akhirnya nemu untuk bikin sarapan hotel. Ini di sini bagaimana, Mas? Yang paling banyak dicari masyarakat di sini apa sih itu, Mas? Maksudnya dari menu yang jenengan itu? Menunya paket komplit lengkap dengan stik ayamnya. Menurut Roni, inspirasi menu sarapan hotel murah ini datang dari pengalaman kerjanya di hotel. Meski harganya yang terjangkau, penyajiannya tetap elegan dan mengenyangkan. Antusias masyarakat, terutama kaum perempuan pun mencapai 80%. Bahkan ketika hari Minggu, jumlah karyawan ditambah untuk melayani lonjakan pembeli. Apa tadi? Chicken apa? Paket C. Ada apa aja sih itu satu porsinya? Ada roti, kentang, terus ayam, omelet, jagungnya, sayur salapnya. Ini seperti masakan ala hotel, Bu? Iya, kayak ala bule. Sama di hotel-hotel gitu ya? Iya. Gimana, Mbak, seperti ada menu seperti ini bagaimana? Kenal sih, Mas. Beda aja dari yang lain. Kalian baru ada di sini. Menu seperti ini bagaimana, Mbak? Ini harganya sendiri bagaimana? Kalau di hotel kan mungkin lebih... Iya, kalau harganya mungkin lebih worth it ya, Mas. Lebih murah di kalangan buat sarapan anak-anak. Nanti ambil paket apa? Paket C. Paket C. Harga yang ramah di kantong, penyajian menarik, dan rasa yang lezat membuat sarapan ala hotel ini menjadi pilihan favorit warga Kudus untuk mengisi sarapan pagi mereka. Dari Kudus, Waktu Roman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi Polres Demak memiliki keahlian khusus di bidang pengobatan tradisional. Polisi tersebut dapat mengobati pasien yang mengalami penyakit lumpuh, stroke, dan penyakit saraf lainnya tanpa menggunakan alat medis. Aibtu Rafiq Setiawan, seorang anggota polisi yang bertugas sebagai Babin Kaptipmas di Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memiliki keahlian unik yang jarang dimiliki orang lain. Selain bertugas menjaga keamanan, ia dikenal masyarakat sebagai ahli pijat syaraf dengan metode totok tradisional. Di tengah kesibukannya menjaga ketertiban wilayah, Rafiq sering didatangi pasien dari berbagai daerah yang ingin mendapatkan pengobatan darinya. Bahkan seorang atlet Demak yang lumpuh selama 1 tahun dapat berjalan kembali setelah menjalani perawatan tradisional dari Rafiq. Keahlian khusus ini ia dapatkan dari warisan keluarga dan bimbingan gurunya selama lebih dari 12 tahun. Mayoritas pasien yang datang padanya menderita penyakit seperti lumpuh, stroke, diabetes, asam lambung, hingga gangguan ginjal yang kemudian diobati dengan resep obat-obatan tradisional. Saya suruh cuci darah, dia nggak mau. Saya bilang tetap cuci darah, Pak, sambil minum rebusan daun itu. Tapi orangnya nggak mau, ya monggo. Tapi alhamdulillah sih malah ya agak sehat, saya juga nggak ngerti juga. Nggak lumpuh yang 3 tahun. Dindawe itu, Kudus itu kita tangani 15 menit bisa jalan. Terus yang di depan Polres Demak itu ada di desa Katon Sari, seorang atlet yang sampai ke daerah, sampai ke juara nasional, juara 2 itu, 2 apa 3 itu.
itu lumpuh setahun, anak SMA 1 Demak ini. Alhamdulillah kita tangani 15 menit langsung bisa jalan. Jadi orang tuanya senang, dia juga senang karena kita kasihan, Pak. Terus metode pengobatannya gimana, Pak? Metode pengobatan itu kalau saya ronsen dulu, Pak. Jadi ronsennya tuh ya bisa dibilang aneh juga sih, Pak. Gimana? Saya pegang kakinya itu kelihatan semua penyakitnya, Pak. Jadi kalau dokter tuh biasanya pakai alat ronsen atau apa. Kalau saya itu kita pegang itu kelihatan semua penyakitnya. Jadi saya harus seperti ini itu sudah di ronsen itu, Pak. Nah makanya alhamdulillah orang itu hitungan menit sudah sembuh. Bisa dibilang saya ampuh. Saya juga nggak tahu. Padahal yang ampuh itu cuma Tuhan, Pak. Saya bilang bukan saya, Bu. Tuhan yang ampuh. Saya bilang. Dengan keahlian yang ia miliki, Aibtu Rafiq tidak memungut biaya atas jasanya. Pengobatan yang dilakukannya adalah bentuk keikhlasan dan semata-mata untuk membantu masyarakat dengan keahlian yang ia yakini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, puluhan penyelam mengikuti upacara bendera di dalam air di Umbul Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Klaten pada Minggu 10 Agustus. Dalam kegiatan ini, para penyelam juga membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa. Upacara bawah air yang rutin digelar ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan potensi wisata alam di Klaten. Memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia,
Puluhan penyelam dari berbagai wilayah di Solo Raya dan Yogyakarta menggelar upacara bawah air di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu 10 Agustus 2025. Pengibaran sang saka merah putih ini diikuti sebanyak 45 penyelam dengan mengenakan baju lurik khas Kabupaten Klaten. Di dalam jernihnya air, petugas upacara dengan hikmat mengibarkan sang saka merah putih berukuran besar. Begitu pula dengan para peserta upacara yang juga harus sambil menahan arus air. Dinginnya air Umbul Ponggok membuat para peserta upacara harus mempersiapkan fisik dengan latihan rutin selama seminggu terakhir. Upacara akhirnya berjalan tanpa ada kendala tertentu, membuat peserta bangga bisa mengikuti acara ini. Tadi kita mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih underwater. Rasanya bangga, puas, terharu karena bisa mengibarkan sang saka merah putih di upacara underwater ini, dan semuanya berjalan dengan lancar dan hikmat. Untuk persiapannya kita latihan seminggu yang lalu, itu latihan rutin untuk pengibaran bendera merah putih. Selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara bawah air di Umbul Ponggok ini juga mengenalkan daya tarik wisata yang kaya akan keindahan alam Klaten. Yang mana kita memang Umbul Ponggok ini kan ikonnya adalah Umbul Ponggok ya. Jadi kalau ada pengibaran di bawah laut ya, kita di Ponggok ini juga mengadakan kegiatan pengibaran di bawah Umbul Ponggok untuk mengeksplor bahwa keindahan Indonesia, keindahan alam yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa, termasuk di Umbul Ponggok ini. Upacara yang rutin digelar setiap tahun ini dihadiri sebanyak 45 penyelam dari perwakilan mahasiswa, potensi SAR, warga sekitar, dan pengelola tempat wisata. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungannya terhadap konsumsi beras fortifikasi sebagai solusi untuk mengatasi gizi buruk. Hal ini merespon rekomendasi dari Program Pangan Dunia yang mendorong penerapan beras fortifikasi melalui program makan bergizi gratis di Indonesia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya Minggu 10 Agustus menyatakan dukungan terhadap beras fortifikasi atau yang telah diperkaya nilai gizinya dengan mikronutrien atau vitamin dan mineral untuk dikonsumsi masyarakat. Saat menerima kunjungan dari delegasi Program Pangan Dunia WFP, mendapat masukan bahwa konsumsi beras fortifikasi dapat dimulai oleh anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis MBG. Saskia Depi, yang mewakili Badan Kemanusiaan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu menjelaskan, jika beras fortifikasi mulai diproduksi massal yang distribusinya dimulai dari program MBG untuk anak-anak sekolah, selanjutnya harganya di pasaran bisa lebih murah, sehingga terjangkau untuk dikonsumsi masyarakat secara luas. Which is really beneficial for people with kurang gizi in their diet. So fortifying the rice is a real measure for public health, and introducing it in MBG is a way to really get it started in Indonesia. Persoalannya menurut Gubernur Khofifah perlu mengubah regulasi untuk mewajibkan program MBG menggunakan beras fortifikasi. Juga butuh payung hukum untuk menetapkan harga eceran tertinggi HET beras fortifikasi. Jadi hanya soal regulasi. Nanti kalau regulasinya sudah disesuaikan, misalnya dari beras yang untuk MBG ini diseukiakan menggunakan beras fortifikasi, dan berikutnya beras fortifikasi ini HET-nya ditentukan oleh menteri yang berwenang. Saya rasa seluruh SPPG akan dengan sukacita menyiapkan makan bergizi gratis dengan beras fortifikasi ini. Masyarakat di sejumlah negara berkembang seperti India dan Peru telah mulai mengkonsumsi beras fortifikasi atas intervensi dari Program Pangan Dunia. Menurut Saskia Depi, konsumsi beras fortifikasi di Indonesia selanjutnya bisa menjadi percontohan bagi kawasan Asia Tenggara.
Pemirsa, sebanyak 2.000 tukik atau anak penyu dilepas liarkan di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional. Pelepasliaran ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut di wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang. Guna terjaganya ekosistem laut di pesisir pantai di selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, ribuan tukik atau anak penyu dilepas liarkan di Pantai Modangan, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada Minggu 10 Agustus. Pelepasliaran tukik digelar sekaligus dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional serta memperingati Hari ke-80 Kemerdekaan RI. 2.000 tukik yang dilepas liarkan berasal dari anak penyu-penyu liar yang biasa bertelur di sekitar Pantai Modangan. Satu persatu tukik-tukik ini secara bergantian berjalan menuju bibir laut. Ombak laut sesekali menyapu pantai dan membawa tukik-tukik ini ke laut lepas. Pelepasliaran tukik bertujuan untuk menjaga habitat dan populasi tukik dari berbagai ancaman yang ada. Di tengah pertumbuhan pariwisata yang saat ini terus dikembangkan di wilayah selatan Kabupaten Malang. Berdasarkan data di wilayah konservasi, saat ini tercatat ada sebanyak 3 spesies penyu yang masih bertelur di garis Pantai Modangan ini, yakni jenis penyu hijau, penyu belimbing, penyu lekang. Untuk itu para pelaku konservasi penyu membangun tempat konservasi di Pantai Modangan, selain juga berada di Pantai Bajual Mati. Menurut Sutari, Ketua Bajual Mati Sea Turtle Conservation, tukik yang dilepas liarkan berusia 3-30 hari. Pelepasliaran ini sengaja dilakukan pada sore hari dan di bibir pantai karena untuk merekam memori tukik yang nantinya akan kembali 15 tahun lagi serta menjaga tukik dari mangsa predator. Kayak koordinatnya seperti ini biar merekam, tak boleh dilepaskan di air karena tukik nanti instingnya ini bagus. Beberapa tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang itu mengingat rekamannya. Jadi kembali lagi ke sini. Sore hari pastinya nggak dimakan predator, bisa cepat adaptasi. Dan juga kalau siang hari banyak predator ikan besar, sehingganya dengan mengambang ini mengundang predator intinya ya. Sementara itu untuk mendukung pelestarian penyu, Pertamina Patraniaga Jatim Balinus memberikan bantuan untuk sarana dan prasarana konservasi tukik di kawasan Pantai Modangan. Diharapkan dengan sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan yang terus dilakukan, rasio kegagalan penetasan tukik semakin menurun. Tidak semua jenis tukik itu ada di negara lain gitu ya. Khususnya kita kalau dilihat potensi ini kan menjadi kebanggaan tersendiri. Dan tadi pelatihan pola-pola penetasan yang lebih kecil rasio kegagalannya itu tentunya akan semakin membuat program konservasi ini semakin bagus, semakin tinggi jumlah penetasan dan lepas liaran kembalinya ke laut gitu ya. Itu menjadi kunci sendiri sebagai program yang berkelanjutan. Setiap tahun, rata-rata 15.000 tukik dilepas liarkan di sejumlah pantai di Kabupaten Malang. Pelepas liaran ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan hewan yang dilindungi. Pemirsa, acara Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia 2025 yang merupakan bagian dari Jember Fashion Carnaval digelar di alun-alun kota Jember, Jawa Timur pada Sabtu 9 Agustus lalu. Masyarakat adat dari 9 daerah termasuk Yogyakarta, Lombok NTB, Bali, Cirebon, Mandalika, Sumeneb, Jawa Timur, Matraman, Sulawesi Tenggara, dan Wonosobo menampilkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masing-masing. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi defile pembuka dalam Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh Asosiasi Karnaval Indonesia atau AKARI dalam rangkaian JFC 2025 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu 9 Agustus. Masyarakat adat dari 8 daerah lainnya di Indonesia seperti Bali, Cirebon, Mandalika, Lombok Tengah, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Matraman, Sulawesi Tenggara, Wonosobo, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat juga menampilkan kebudayaan daerahnya masing-masing yang dikemas dalam bentuk karnaval. Menurut saya ini memang betul-betul kekayaan budaya yang
terima kasih banget teman-teman dari JFC yang udah mengelola ini selama puluhan tahun, juga tentunya support dari Pemda. Mohon Mas Bupati disupport terus ini. Kita pengennya nanti lebih besar lagi dan lebih mendunia lagi untuk Jember. Bagaimana budaya Indonesia itu kita perkenalkan melalui parade, dan harapan besar kita bahwa dengan budaya itu merupakan identitas budaya kita yang memang harus kita lestarikan kepada anak generasi muda kita selamanya. Selain untuk lebih memperkenalkan ragam budaya Indonesia ke kancah internasional, Wonderful Archipelago Karnaval Indonesia juga memiliki tujuan untuk terus mendongkrak pariwisata di seluruh daerah di tanah air. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 10 Agustus lalu. Kunjungan kenegaraan ini dijadwalkan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin 11 Agustus guna membahas kerjasama bilateral.
Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran untuk sekolah rakyat pada RAPBN 2026 akan melebihi 7 triliun rupiah. Hal ini disampaikan pada Sabtu 9 Agustus lalu. Menurut Menkeu, peningkatan anggaran ini akan difokuskan untuk mendukung operasional di 200 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan anggaran sekolah rakyat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun 2026 jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2025. Adapun alokasi anggaran untuk sekolah rakyat pada tahun 2025 mencapai 7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai meninjau sekolah rakyat menengah atas 10 Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Agustus, mengatakan besaran alokasi anggaran untuk sekolah rakyat pada RAPBN 2026 akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan 15 Agustus 2025. Menkyu Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran pendidikan sekolah rakyat difokuskan untuk biaya operasional di 200 titik sekolah yang diisi oleh 15.000 pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA. Besar tahun ini sekitar 7 triliun itu untuk Kemensos maupun Menteri PUPR karena tidak semuanya ada di beliau. Tadi kan guru-guru juga dari Kemendikdasmen. Jadi ini semuanya adalah kolaborasi dari kita semua. Nanti tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operatingnya 1 tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan. Jadi kita menyediakan anggaran cukup besar. Menkyu menambahkan kehadiran sekolah rakyat memberikan kesempatan dan harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Pak Sekjen, berapa hektar depan yang untuk kita? Yang depan 1,9. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor menargetkan pembukaan jalan sementara khusus kendaraan roda 2 di kawasan Batu Tulis pada pertengahan Agustus 2025. Wali Kota Bogor, Dedi Rasim, menyebut jalan ini akan dibuka setelah seluruh fasilitas keamanan jalan rampung sebagai solusi sementara dampak longsor yang memutus akses utama warga. Pemerintah Kota Bogor menargetkan jalan sementara khusus kendaraan roda 2 di kawasan Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat dapat dibuka untuk umum pada pertengahan Agustus 2025 setelah proses pemasangan kelengkapan keamanan jalan rampung. Menurut Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, saat meninjau progres pembangunan Minggu 10 Agustus, pembangunan jalan sementara tersebut merupakan solusi sementara pasca terputusnya akses akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelum dibuka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor bersama pihak terkait diminta melengkapi sejumlah fasilitas pengaman, seperti pagar pengaman jalan, marka jalan, dan penerangan jalan umum. Selain itu akan dipasang patok-patok pembatas untuk mencegah kendaraan roda 4 melintas. Tadi 10 hari lah sekarang. Ya, 10 hari tuh sekarang tanggal berapa? Izin tanggal 10. 10 ya, tanggal 20-an lah ya selesai ya. Insya Allah. Kan tinggal itu tadi guardrail, marka, lampu, ya gitu. Ya, sama perbaikan sedikit-sedikit, terus juga dipasang pembatas ya, barrier dan lain sebagainya. Dedi menambahkan jalan sementara tersebut akan difungsikan 2 arah untuk memudahkan mobilitas warga. Ia juga meminta penataan sisi kiri dan kanan jalan dilakukan secara optimal agar pengguna dan masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Sebelumnya, longsor di kawasan Batu Tulis terjadi pada awal tahun 2025 akibat curah hujan tinggi yang mengikis struktur tanah di tepi jalan. Peristiwa tersebut memutus jalur utama penghubung antar wilayah dan memaksa pemerintah Kota Bogor menutup akses demi keselamatan pengguna jalan. Pemirsa, perlombaan pacuan kuda resmi ditetapkan sebagai agenda tahunan pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini diumumkan oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, dalam puncak acara lomba pacuan kuda yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-80 RI di lapangan pacuan kuda Gelora Livu Batu pada Minggu 10 Agustus lalu.
puncak lomba pacuan kuda dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI digelar di lapangan pacuan kuda Gelora Livu Batu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 10 Agustus. Perlombaan yang dilaksanakan sejak Kamis 7 Agustus ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kupang dan Kepolisian Daerah Polda NTT. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan setelah 6 tahun vakum, lomba pacuan kuda akan masuk dalam agenda tetap Pemkab dan diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Selain untuk mendukung olahraga berkuda, lomba ini diharapkan dapat mempromosikan Kabupaten Kupang sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya, serta menggerakkan roda perekonomian setempat melalui pelaku UMKM. Di bawah pemerintahan saya dan Ibu Wakil ini akan menjadi agenda tetap yang 1 tahun akan dibuat 3 kali. Ya, karena ini juga sebenarnya pesta rakyat sebenarnya. Bagaimana kita lihat rakyat begitu antusiasme terhadap kegiatan ini. Ya, bagaimana pecinta kuda sudah mulai termotivasi untuk kembali untuk ikut terlibat dalam pacuan kali ini. Ya, dan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah sehingga ini menjadi agenda tetap pemerintah untuk dilaksanakan setiap tahun. Sebanyak 173 ekor kuda dipertandingkan dalam sejumlah kelas. Di antaranya Lokal C, Lokal B, Lokal A, Kelas D, Kelas C, Kelas B, Kelas A, dan Kelas A Super. Peserta perlombaan merupakan perwakilan daerah, di antaranya dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Rotendao, Nagekeo, Ngada, dan negara Timor Leste. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.